Badis, di tengah badai PHK yang menghantui perusahaan startup, ternyata masih ada loh perusahaan startup yang tidak melakukan PHK. Salah satunya Kopi Kenangan. CEO sekaligus co-founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, mengatakan sebisa mungkin Kopi Kenangan berusaha melindungi para karyawannya. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, dirinya rela digaji Rp1 agar tidak ada karyawannya di seluruh Indonesia yang terkena PHK. Menurut Edward, karyawannya adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Itu kenapa apabila karyawannya merasa aman dan nyaman kerja di Kopi Kenangan, maka customer pun akan senang membeli kopi di perusahaannya. Lah, bagaimana cara Kopi Kenangan bisa mendapatkan investasi di tengah banyaknya investor yang mulai malas berinvestasi di perusahaan startup? Orang cari growth gitu ya, mereka cari sesuatu yang bisa buka cepat dan tetap profitable gitu ya. Orang pun melihat gitu track record kita bukan cuma ngomong doang. Kalau kita bilang kita mau buka toko 200 ya kita buka toko 200 gitu ya. Maka dari situlah mereka jadi percaya dan itu adalah sesuatu yang sangat amat membanggakan. Kalau lu fundraise menggunakan English itu sangat sulit. Lu bisa ngomong sampai berbusa tapi nggak tentu akan percaya sama lu gitu ya. Oke. Tapi kalau lu fundraise menggunakan matematika, angka gitu ya, otomatis lu nggak bisa debat. Ini matematika gitu ya, ilmu pasti gitu ya. Jadi makanya track record itu sangat penting gitu ya. Kita nggak bisa langsung tato sekali fundraise langsung menjadi unicorn tuh nggak mungkin. Pasti ada tahap-tahapnya gitu ya. Dan tahapan-tahapannya apa? Ya itu kita selalu janji ke investor mau buka 50 toko. Kita realisasi. Kita mau janji investor membuka 200 toko, benar terjadi gitu ya. Jadi makanya kenapa fundraise tersebut itu tidak sampai sesusah yang orang bayangkan karena kita selalu fulfill our promise. Ya, menjaga kepercayaan investor adalah kunci utama agar investor mau terus berinvestasi di perusahaan startup. Lalu, bagaimana cara kita bisa menjaga kepercayaan investor, terutama dalam soal keuntungan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit ini? Nah, tapi kalau melihat dari tadi tuh penjelasan soal investor akhirnya bertanya gitu, kapan nih bicara soal untung gitu sekarang atau profit gitu. Apakah memang ini pengaruh dari kondisi ekonomi yang ada juga di dunia? Bagaimana sekarang sudah ya di luar saja sudah resesi, akhirnya semua penanam modal pun berpikir ulang untuk bisa ya tanda kutip membakar duit lagi gitu. Kalau menurut saya itu tidak menjadi mayoritas utama ya. Memang krisis atau resesi ini membuat orang ngerem, tapi mereka juga merasakan bahwa investasi di situ itu ternyata tidak langsung memberikan keuntungan. Jadi akhirnya yang terjadi menurut saya investor sekarang lebih banyak mencari yang sudah jadi dalam ekosistem. Jadi dia tidak membiayai satu yang baru, tapi mereka mana nih ekosistem yang ada. Makanya sekarang mereka mainnya di data center ya kan. Kemudian mereka membeli sesuatu yang sudah dalam bentuk ekosistem, jadi buat mereka itu udah mikirnya tidak hanya e-commerce aja, tapi juga ada sektorialnya gitu. Bahkan terakhir kalau kita lihat juga banyak konglomerat main ke pangan, ya kan, main ke sektor pertambangan. Jadi kembali ke sektorial lagi gitu. Karena mereka melihat ya e-commerce ini mungkin beberapa akan bisa, tapi bahwa kalau makin banyak jumlahnya juga akan sulit untuk memberikan keuntungan gitu. Tapi kan tadi ada penjelasan mengenai bagaimana investasi itu banyak terkuras di teknologinya. Apakah para pimpinan dari startup ini juga tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam hal spending ataupun mengembangkan bisnisnya? Nah ini karena kebanyakan startup ini kan bisnis anak muda ya. Yang kebanyakan pendirinya anak muda, yang tua tuh hanya kasih investasi aja. Nah kadang mereka itu baru bicara short term. Bagaimana membesarkan data, mereka berharap ini, tapi dia tidak melihat satu resiko ya, karena kan learning by doing itu penting. Jadi menurut saya sebaiknya startup itu juga mengajak ya orang-orang yang mengerti tentang manajemen resiko, kemudian mengenai ke depan ini seperti apa gitu. Karena kalau hanya bicara hari ini ya kita hanya baca short term. Makanya kalau Anda lihat kebanyakan gelombang PHK terjadi kan pada bisnis-bisnis anak muda gitu yang tidak melihat ke depan gitu ya. Bahkan kalau ada resesi kita mesti apa? Kan harus yang dijaga SDM dong. Kalau mereka kan nggak, pokoknya efisiensi kan gitu ya. Nah beda tuh antara efisiensi dengan mempertahankan aset. Karena begitu mempertahankan aset sumber daya manusia, maka kita akan membangun loyalitas. Kita akan membangun mereka menjadi membantu perusahaan itu dengan sepenuh hati. Tapi kalau efisiensi PHK, nanti cari baru lagi begitu lagi. Nah ini nggak bisa sustain perusahaan yang seperti ini gitu. Nah itu, jadi artinya si pengusaha pemilik uang atau sebagai investor sekarang mulai meninjau kembali nih
startup ini apakah memang akan memberikan ke depan keuntungan atau cuma habis bakar uang selesai gitu. Berarti 3 tahun ini 3 tahun yang memang pembelajaran juga di dunia Betul. digital bisnis gitu berarti. Setuju ya. banget. Oke, nah kalau melihat dari kiprah para startup digital ini, kan kita sudah ada namanya gradingnya ya, level-levelannya. Berarti kalau yang bisa survive ke depan adalah ya unicorn ke atas, Betul. atau sebenarnya tergantung sektornya juga? Nggak tergantung sektornya. Bisa kalau dia mampu ya, misalnya kayak P2P lending ya. Mereka itu kan sekarang bisa kalah dengan bank digital dong. Yes. Tapi yang dia lakukan sekarang apa? Mereka melakukan memberikan saham mereka kepada bank digital. Jadi mereka berkolaborasi. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau yang mereka mampu membentuk ekosistem ya, bisa mengajak yang lain untuk menjadi bagian sehingga dia jadi besar juga, tidak besar sendiri gitu ya. Itu bisa survive. Tapi Anda bisa lihat P2P lending banyak yang tutup kan akhirnya ya. Kenapa? Karena mereka keterbatasan dana yang diperoleh mereka, sehingga juga mereka terbatas dalam memberikan kredit kan. Akhirnya cost-nya bisa lebih besar dari revenue-nya dong. Karena hidupnya P2P kan juga dari fee, bukan dari bunga loh, dari fee gitu. Nah, jadi ini yang memang akhirnya terjadi apa ya, naturalisasi kembali bisnis yang tadinya orang itu mengeluh-elukan startup, sekarang sudah mulai terseleksi secara alam. Di mana bukan hanya karena sektoral, tapi bagaimana si pemilik ini mampu untuk melakukan kolaborasi. Jadi saya menyimpulkan gitu ya, bisnis startup ini kalau tidak melakukan ekosistem atau berkolaborasi nggak akan hidup. Karena makin banyak ekosistem, dia makin bisa bertransaksi dengan berbagai hal kan. Itu yang memperluas cross sellingnya dari mereka. Itu. Jadi bundling itu istilahnya. Betul. Ya. Oke, nah yang kita lihat dengan gelombang PHK yang sudah terjadi selama ini, Mbak sendiri melihat ke depan akan lagi banyak atau sudah sampai di peak-nya sebenarnya dari sisi layoff? Menurut saya mungkin masih akan kelihatan 2 tahun lagi juga, karena kan juga banyak startup baru terutama di bank digital ya. Bank digital juga kalau kita lihat kan masih belum kelihatan apakah dia bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Nah itu kan sama, karena mereka harus bisa membuktikan bahwa apakah bank ini nanti mampu membiayai yang namanya pay later ya, kebanyakan mereka kan mainnya di pay later gitu. Jadi memang di 2 tahun lagi akan kelihatan lagi apakah mereka bisa survive atau PHK lagi gitu. Jadi PHK ini menurut saya bukan hanya pada sektor digital atau startup juga, tapi juga pada sektor-sektor real juga gitu loh. Karena apa? Kan ada pergantian perilaku berubah itu akan mempengaruhi demand dan supply sebenarnya. Nah, makanya dalam perusahaan startup maupun perusahaan sektorial menurut saya harus punya yang namanya bagian yang namanya inovasi. Sehingga mereka tuh bisa membaca orang tuh akan berubah kapan, sehingga mereka mempersiapkan diri. Jadi saya melihat sekarang banyak perusahaan yang bisa survive itu adalah yang bisa membaca pasar. Gitu. Kalau dia nggak bisa membaca pasar, menurut saya ya dia mati dulu. Kalau dia hidup lagi tuh adalah ada siklusnya, nggak bisa jangka panjang gitu. Nah, Badis, tren investasi di perusahaan rintisan atau startup diproyeksikan masih menarik di tahun 2023. Potensi bisnis rintisan dinilai masih menjanjikan untuk para investor. Ingat, peluang ekonominya masih ada kok. Cuma memang tantangannya juga nggak kalah gede. Tenang, perusahaan startup saat ini masih bisa bertahan, bahkan yang baru mulai sekalipun. Asal bisa terus berinovasi, memiliki ekosistem yang mendukung, tidak lagi bersaing tapi berkolaborasi.